Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan menceritakan kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, gitu. 1. Kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman jahiliyah, lahirlah bayi laki-laki yang bernama Muhammad yang akan dapat meluruskan menuju jalan kebenaran dan dapat merubah kehidupan manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayi tersebut lahir dari seorang ibu yang bernama Aminah pada tanggal 12 Rabiul Awal di tahun Gajah, bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Sedangkan ayahnya yang bernama Abdullah meninggal ketika bayi berusia 7 bulan di dalam kandungan ibunya. Muhammad lahir ketika kota Mekah diserang oleh tentara Nasrani yang dipimpin oleh Raja Abraha dengan membawa pasukan gajah yang ingin menggempur Ka'bah. Tapi sebelum mereka berhasil menghancurkan Ka'bah, mereka terlebih dahulu dihancurkan oleh Allah dengan mengarahkan pasukan burung kapabil dengan membawa batu kerikil yang panas dan tajam, sehingga kelahiran Nabi Muhammad dinamakan dengan tahun Gajah. 2. Kematian ibunya. Setelah Muhammad kecil diasuhi oleh ibunya, maka Muhammad diajak ke Hirah ke makam ayahnya. Sepulang berhirah, ibunya meninggal dunia sehingga Muhammad kecil menjadi yatim piatu. 3. Kematian neneknya. Setelah Muhammad kecil menjadi yatim piatu, beliau diasuhi oleh neneknya yang berusia 80 tahun. Neneknya adalah pemuka kaum Quraisy yang sangat disegani dan dihormati yang bernama Abdul Muthalib. 4. Muhammad diasuhi pamannya. Semenjak Muhammad ditinggal wafat oleh neneknya, beliau diasuhi oleh pamannya yang bernama Abdul Muthalib. Beliau jadi anak yang penurut dan baik. 5. Bertemu dengan Khadijah. Setelah dewasa, beliau dipercaya oleh Danda Khadijah untuk menjual barang dagangannya ke negeri Syam. 6. Perkawinan Muhammad dengan Khadijah. Pulang dari Syam, beliau menikah dengan Khadijah pada saat beliau berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah berusia 40 tahun. 7. Akhlak Nabi Muhammad. Beliau sejak kecil mempunyai sifat yang jujur sehingga mendapat julukan Al-Amin. 8. Muhammad menyendiri di Gua Hira. Beliau mempunyai kecerdasan dan kehalusan perasaan. Beliau ikut merasakan keruntuhan agama bangsanya, maka beliau pergi menyendiri ke Gua Hira dan berzikir. 9. Muhammad menerima wahyu pertama pada malam 17 Ramadan. Datanglah malaikat Jibril ke hadapan Muhammad di Gua Hira. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. 10. Muhammad menerima wahyu kedua ketika Nabi melihat Jibril. Beliau sangat takut dan menggigil. Kemudian beliau pulang dan minta kepada Khadijah untuk diselimuti. Dan dalam keadaan berselimut, beliau menerima wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Mudaththir ayat 1-7. 11. Reaksi orang Quraisy terhadap ajaran Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad menyampaikan dakwah secara terang-terangan, beliau banyak sekali mendapat hambatan baik dari keluarga dan lingkungan sekitar, yang pada saat itu banyak yang menyembah berhala seperti Abu Lahab dan Abu Jahal. 12. Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Peristiwa perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga naik ke langit ke-7 dalam satu malam yang menunggangi Buraq
Nabi Muhammad bertemu dengan Robnya dan mendapat perintah sholat 5 waktu. 13. Perang Badar. Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan tanggal 17. Dalam perang tersebut, orang Yahudi menghancurkan orang Islam dan ingin membunuh Nabi yang dipimpin oleh Abu Sufyan dan Abu Jahal. Sedangkan orang Islam dipimpin oleh Nabi Muhammad. 14. Nabi Muhammad wafat. 3 bulan sebelum Nabi Muhammad wafat, beliau masih mengerjakan ibadah haji wada, haji perpisahan, yang dikerjakan pada tanggal 25 Zulhijjah dan diikuti oleh kaum muslimin. Rasulullah wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah dalam usia 63 tahun. Sekian paparan dari saya. Semoga kita semua menauladani Nabi Muhammad dan tidak lupa bersalawat-salawat untuk beliau. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.